Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Vigilante. Oke, jadi drama ini pendek banget guys, cuma ada 8 episode. Dan Mai itu penasaran dia bakal ada season 2-nya enggak, karena memang endingnya itu agak kurang memuaskan gitu ya, kayak masih kesel, masih gregetan gitu sama endingnya gitu ya. Oke, jadi drama Vigilante ini ditayangkan pada bulan November kemarin di network Disney Plus dengan genre action thriller. Oke, jadi yang memicu Mei buat nonton drama ini adalah lead male-nya, yaitu Nam Joo Hyuk. Jadi Mei tahu nih kalau drama yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk bukan drama kaleng-kaleng. Oke, jadi drama Vigilante ini ya berkisah tentang Nam Joo Hyuk yang memerankan tokoh Kim Ji Young. Nah, Kim Ji Young ini sendiri ketika di masa kecilnya dia mengalami trauma berat, yaitu omanya itu disiksa sampai mati gitu ya, sampai dibunuh oleh seseorang. Dan ketika orang ini tertangkap, ternyata dia itu cuma dihukum penjara sepanjang 3 tahun setengah saja, tapi menghilangkan nyawa orang ya. Jadi dengan alasan tuh di pengadilan katanya dia tuh tidak ada niat membunuh, dia tuh nggak sengaja, pokoknya istilah yang kayak gitu. Dan katanya dia menunjukkan penyesalan atau pokoknya kayak gitulah ya. Nah, tapi hingga nanti ketika si pembunuh ini dibebaskan, ternyata dia itu masih belum berubah. Dia masih saja seperti itu dan sering menyiksa orang-orang gitu ya. Dia kembali berbuat banyak kriminalitas nah gitu sampai Ji Young dewasa. Nah, ketika Ji Young sudah dewasa, ternyata Ji Young ini bergabung di kepolisian. Jadi dia ingin menjadi seorang polisi gitu. Tapi ternyata Ji Young ini punya dua identitas. Iya benar, dia di pagi hari menjadi seorang mahasiswa di sekolah kepolisian gitu. Tapi di malam harinya dia tuh mengincar supaya dia bisa ada kesempatan buat menangkap si pembunuh ibunya dulu ini gitu ya. Nah, jadi dia pergi, akhirnya dia mendapat kesempatan gitu buat menangkap si pembunuh ibunya ini. Nah, ketika pembunuh ibunya ini sudah ketangkap oleh dia, ya, dia pun menyiksa si pembunuh ibunya dengan sangat brutal gitu ya. Nah, itu dia pun merasa ada kepuasan gitu ya, karena dia seperti ini ya, ini yang dia rasakan gitu. Sepertinya hukum di Korea itu tidak adil buat Ji Young gitu, karena banyak sekali kriminalitas ya, kejadian kriminalitas yang diperhatikan sepanjang hidup dia gitu. Tapi semua ini para penjahatnya itu dihukum dengan tidak adil ya, terlalu ringan gitu. Dan juga ketika mereka keluar, mereka tuh tidak menunjukkan pertobatan. Nah, itu yang membuat Ji Young itu akhirnya di setiap weekend berubah menjadi vigilante. Dia disebut seperti itu. Jadi dia menangkapi dan menyiksa ya, bahkan membunuh sih dia ya, para kriminal itu, karena dia kesel orang-orang itu nggak mau bertobat gitu ya. Nah, jadi akhirnya suatu saat aksi dia sebagai vigilante itu, dan dia dinamai vigilante, itu diliput oleh seorang reporter yang namanya Choi Mi-ryo yang diperankan oleh Kim So-jin. Jadi dia dinamakan vigilante dan dia dikenal di acaranya si Mi-ryo ini gitu ya, dinamakan vigilante dia gitu ya. Dan masyarakat pun jadi tergila-gila nih sama sosok vigilante yang menurut mereka adil gitu ya. Vigilante itulah yang sebenarnya paling adil. Jadi dia punya fans berat. Masyarakat itu suka banget sama si vigilante gitu. Sedangkan Ji Young di hari-hari biasanya masih berkedok seorang mahasiswa kepolisian. Nah, suatu hari sepak terjangnya si vigilante itu diketahui kepolisian dan mereka berusaha menangkap dia dengan si ketua tim perburuan vigilante
yang namanya adalah Joo Hon, yang diperankan oleh Yoo Ji-tae. Jadi dia adalah seorang polisi yang lurus ya, yang aduh tampaknya kayak gangster banget padahal dia seorang polisi gitu. Dan dia berusaha menangkap vigilante. Dan tidak sulit sih bagi si Joo Hon untuk menemukan sosok vigilante gitu ya. Jadi ini sedikit spoiler, gak lama setelah mulai investigasi, Joo Hon itu tahu siapa sosok vigilante yang sebenarnya gitu. Tapi Joo Hon yang melihat bahwa Ji-young ini adalah seorang yang muda, dia sebenarnya ingin meluruskan jalannya Ji-young kembali ke yang lurus gitu. Jangan menjadi vigilante yang asal istilahnya tuh hukum rimba lah dia gitu ya. Nah itu maunya si Joo Hon gitu. Padahal Ji-young itu berusaha mempertahankan opini dia, kenapa dia harus menjadi vigilante. Jadi apakah Ji-young berhasil meyakinkan Joo Hon bahwa dunia ini butuh vigilante gitu. Nah sedangkan ada satu orang di sini yaitu Lee Jun Hyuk yang berperan sebagai Jo Kang Ok, yang adalah seorang Kang Ok ini seorang CEO di perusahaan yang besar gitu ya. Dan dia itu tergila-gila dengan vigilante. Dia bahkan sampai meniru vigilante gitu ya. Sampai ada fenomena banyaknya vigilante di Korea gitu. Tapi Kang Ok ini ekstrim banget cara dia meniru vigilante gitu. Dia bahkan sampai membunuh orang-orang juga gitu ya. Sampai dia nih juga hebat banget ilmu bela dirinya gitu ya. Sampai ya istilahnya dia benar-benar vigilante lah gitu. Dan suatu hari, ini spoiler juga nih, akhirnya Kang Ok itu tahu siapa sosok vigilante yang sesungguhnya. Jadi dia ketemu dengan Ji-young dan dia ingin mengajak Ji-young bekerja sama untuk supaya jalan vigilante ini lancar gitu ya, sebagai pembela kebenaran di mana hukum di Korea itu tidak adil menurut mereka gitu. Nah, tapi nih ternyata di balik ini ada sosok besar ya, di balik kejahatan yang akhirnya mereka tahu ada kejahatan berantai gitu. Ada sosok besar yang harus mereka jatuhkan gitu. Dan benar Ji-young tidak bisa melakukannya sendiri dan akhirnya dia harus bekerja sama dengan Kang Ok untuk menjatuhkan sosok ini. Jadi siapa sosok besar di balik kejahatan yang mereka selidiki itu? Dan seberbahaya apakah tindakannya Ji-young gitu? Dan apakah mereka berhasil akhirnya menjatuhkan sosok itu? Dan apa ending dari Vigilante? Itu kalian bisa nonton semuanya di drama Vigilante. Tentunya action dan thrillernya nggak main-main, darah-darahnya keren gitu ya. Dan plotnya juga keren abis gitu ya. Menurut Mai, kamu wajib nonton Vigilante. Apalagi kamu suka yang action thriller gitu ya, kamu wajib nonton drama ini gitu. Oke, ini banyak muka-muka yang mungkin kamu sering lihat gitu ya, di kepolisiannya, di akademi kepolisiannya gitu ya, di stasiun TV, pokoknya banyak banget nih orang-orangnya gitu. Nggak ada ratingnya di sini, tapi kita baca dulu komen para netizen di Asian Wiki. Hope there will be S2 with the same cast, please, or another 8 episode. Yap, Mai setuju banget gitu ya. I do hope it is worth our time. It is, ya. Menurut Mai ini worth it banget gitu ya. Sudah lama gak nonton yang action thriller ini, Mai suka gitu ya. Terakhir Mai nonton yang action thriller apa dong? Behind Your Touch? Pokoknya ini keren gitu ya. This series is so boring. No, it's not boring. First time seeing Nam Joo Hyuk with this kind of role. Iya ya, kayaknya dia nggak pernah di action thriller ya. Dia cocok sih ya. Apa sih yang Nam Joo Hyuk nggak bisa perankan? Top aktor di Korea gitu ya. Brilliant, this drama fully treat me. Everything was wonderful down to the OST. Don't wait to watch. Ya, Mai setuju banget sama user yang satu ini ya. Jadi drama Vigilante sendiri nih, Mai lihat dulu ya. Ini ada rating-ratingnya.
Em, di My Drama List mendapatkan rating 8 dari 10. Oke banget nih. Ini di mana nih? Kincir.com katanya ya. Ini ada reviewnya juga. Ratingnya 4 dari 5. Di IMDb mendapat rating 7,7 dari 10. Wow, IMDb loh. Di NME mendapatkan rating 3 dari 5. Di My Drama List yang lain lagi nih berarti ya, ada yang kasih 3 dari 5. Kiahaha rating 8 dari 10. Dia di atas rata-rata loh ratingnya ya. Memang benar di atas 7 semua ratingnya. Maka average-nya 8 bisa dibilang ya. Masih ada lagi kah? Rating. Sebentar. Oh bukan, ini beda. Hampir mau kasih hoax. Vigilante K-drama. Masih ada lagi. Oke, jadi sampai di situ. Sedangkan di IC Wiki sendiri, drama ini mendapatkan rating sebesar 91. Mai mau kasih drama ini rating sebesar 92. Jadi drama ini wajib kamu tonton, Vigilante. Oke, Mai nggak kasih panjang nih untuk reviewnya karena memang cuma 8 episode. Kalau Mai cerita lebih panjang, nanti Mai cerita semuanya gitu ya. Malah Mai udah kasih cukup banyak spoilernya buat kamu gitu ya. Jadi cukup di situ aja gitu ya. Pokoknya aduh, kamu wajib nonton deh drama ini gitu ya. Pendek-pendek banget juga, sebentar aja habis deh buat kamu. Kalau menemani liburan kamu sehari, selesai nih Vigilante. Oke. Kita bahas para pemeran utamanya. Nam Joo Hyuk, kelahiran tahun 94 dan dia ganteng. Mai suka sama Joo Hyuk ya. Oh, jadi sekarang Joo Hyuk itu sedang di wajib militer ya. Dia masuk dari tahun kemarin dan dia akan keluar, dirilis dan di bulan September tahun ini. Oke, sebentar lagi dong ya. Oh, jadi Vigilante ini adalah drama terakhir sebelum dia masuk ke wajib militer. Oke. Udah mendapatkan cukup banyak awards juga nih. Dia pertama kali Mai itu ketemu dia sebenarnya, dan Mai kesengsem sama dia di drama Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo di tahun 2016 sebagai Wang Wook atau Baek A. Dan dia tuh ganteng banget di situ. Oh my gosh, dengan penampilan kuno dia gitu ya. Cocok banget Prince yang satu ini. Ih, dia ganteng banget di situ ya. Kabar Mai, sabar. Nah, setelah itu Mai nonton dia di drama Weightlifting Fairy Kim Bok Joo di tahun 2017 sebagai Jong Jun Hyung. Nah, dia sebagai lead male di sini ya. Dan dia mendapatkan Best New Actor di MBC Drama Awards di sini. Oke. Habis itu Mai langsung lanjut nonton dia di The Bride of Habaek di tahun 2017 sebagai Habaek. Nah, habis itu keloncat satu. Tapi habis itu langsung nonton The School Nurse Files di tahun 2020 sebagai Hong In Pyo. Dan dia sebagai lead male juga di sini. Ini mini seri kayaknya ya. Kayak web series gitu ya, kalau Mai nggak salah inget gitu ya. Horor, cepet juga habis dia gitu ya. Dan setelah itu Mai nonton dia lagi, langsung lanjut nonton semua gitu di drama Startup di tahun 2020 sebagai Nam Do-san sama Suzy di sini ya. Aduh, cocok banget chemistry-nya. Nextnya, dia ada drama judulnya Here, tapi kenapa ini masih to be announced padahal tahun 2020? Kenapa? Apa yang terjadi dengan ini? Mari kita selidiki di Asian Wiki. Apa yang terjadi dengan drama ini? Apakah memang benar belum selesai? Tapi sepertinya dia bukan lead male lah ya di sini ya. Apa yang terjadi di sini?
Dan setelah itu nonton dia di drama yang booming banget juga nih, 2521 di tahun 2022 sebagai Baek Ijin. Nah ini dari drama Startup Boys sudah ada reviewnya ya, sampai 2521 dan segala macamnya itu ya. Nah akhirnya di drama Vigilante di tahun 2023 sebagai Kim Ji Young. Vigilante S2 please. Iya, Mai setuju banget. I enjoyed watching Vigilante. Lots of love, Nam Joo Hyuk. Very likable actor. Act very well in Vigilante. Should be given more main role. Sudah banyak main role ya? Kamu gak nonton? He's so attractive. Iya, benar. So attractive, benar ya. Dan karismanya itu makin lama makin keluar aja gitu. Mai suka banget lihat dia gitu ya. Gak sabar untuk nonton the next role-nya ya. Nam Joo Hyuk, si ganteng ini. Favoritnya Mai. Catat. Nam Joo Hyuk. Setelah itu ada Yoo Ji Tae. Ini Upa ya. Upa ini banyak berperan di movie, drama series, lebih banyak di movie itu ya. Apakah Pak Mai pernah nonton dia di mana gitu? Tunggu sebentar. Oh, dia di drama When My Love Blooms. Wah, Mai nonton dong ini. Oh, dia tuh lead male ya di sini. When My Love Blooms itu di tahun 2020 sebagai Han Jae Hyun. Dan setelah itu Mai ketemu dia di drama Vigilante di tahun 2023 sebagai Joo Hon. Memang badannya gede banget gitu ya. Love the movie When My Love Blooms katanya. Oke. Tapi yang baru ini nggak ada yang komen gitu ya. Tapi memang iya ya. He's handsome, versatile, sexy, and charismatic. Iya, memang keren banget gitu ya. Apalagi auranya itu keluar sebagai polisi di drama Vigilante. Keren. Yoo Ji Tae. Dan setelah itu ada Lee Jun Hyuk. Dia ganteng gitu ya. Psycho-nya tuh keluar banget di drama ini. Actingnya memang uji ya. Keren banget ya. Apakah Mai pernah ketemu dia gitu? Oh, dia Upa ya. Berperan di beberapa movie. Dramanya lebih banyak di drama ya. Dia dapat awards. Apakah Mai pernah nonton dia gitu ya? Karena dramanya banyak banget. Dia berperan di drama Secret Royal Inspector Enjoy di tahun 2021 sebagai Crown Prince. Apakah Crown Prince-nya ini salah satu? Bukan ya. Taekyeon sih di sini. Sama Chahakyeon ya. Crown Prince-nya nggak terlalu banyak sepertinya ya. Oke, mungkin dia agak figuran nih. Oke. Dan setelah itu langsung nonton dia di Vigilante di tahun 2023 sebagai Jo Kang Oh. Nah, dia masih banyak banget ini upcoming project dia. Good or Bad Dong Jae di tahun 2024 sebagai So Dong Jae. Oh, tokoh utama dong, lead male ya. Iya, lead male dia di sini. Terus ada drama Mercy for None di tahun 2024 sebagai Nam Ki Sok. Banyak sekali project dia. Tapi dia bukan lead male. Dan ada Between Greetings di tahun 2024 sebagai CEO Secretary. Oke. Excellent actor. He can play funny or sad with equal skill.
too handsome, too good in acting. Iya. Ya keren sih ya. Mudah-mudahan semakin banyak jam terbangnya juga semakin sering mereka lihat dia ya. Ganteng sih ya. Psikonya tuh dapet banget loh. Nextnya Kim So Jin. Nah, Kim So Jin ini bagus juga acting dia ya. Psycho-psychonya juga dapet. Dia juga agak psycho sih menurut Mai gitu ya. Mai pertama agak geli sama acting dia gitu ya. Tapi memang dia harus kayak gitu, agak-agak psycho kayak Mai bilang tadi ya. Oke, dia berperan di banyak banget movie. Dramanya masih sedikit. Oke, ini pertama kalinya Mai ketemu dia di Vigilante sebagai Che Mi Ryo di tahun 2023. She really looks like Park Gyu Young. Enggak juga sih ya. Enggak terlalu sih. She looks like combination of Yuna and Kim Yong Ah. Fine acting katanya. Oke. Dan mendapatkan awards juga dia. Likeable katanya. Iya. Tapi acting dia tuh beda banget loh kayaknya di drama ini ya. Keren sih ya, keren. Dan dia cukup banyak tuh perannya di sini. Kamu bisa lihat scene dia. Oke. Nah, sampai di sini nih Mai kasih kamu drama review dari drama Vigilante. Yang sekali lagi Mai nggak kasih panjang-panjang gitu ya. Di sebelah lagi ada konstruksi, jadi ada suara pukulan-pukulan, harap maklum gitu ya. Terus Mai juga ini sebenarnya lagi sakit tenggorokan, jadi masih proses penyembuhan gitu. Suara Mai hilang selama 5 minggu. Ini juga masih agak serak. Mudah-mudahan tidak menghalangi keinginan kamu buat tetap nontonin drama reviewnya Mai ya. Doain Mai cepat sembuh ya. Oke, mudah-mudahan ketika Mai posting drama review Mai ini udah sembuh gitu ya. Masa enggak? Karena biasanya Mai posting ini kayak setengah bulan kemudian gitu ya. Oke, dan untuk saat ini di drama list Mai lagi nonton drama My Demon gitu. Mau nonton episode 3, dia masih panjang perjalanannya, harap sabar. Dan setelah itu masih ada watching list Mai, itu ada The Perfect Deal, A Good Day to Be a Dog, The Worst of Evil. Dan sebenarnya masih ada banyak yang lainnya sebelum Mai nambahin lagi ya. Oke, makasih banget buat kamu yang sudah nonton drama review Mai. Dan jangan lupa kamu like abis kamu nonton drama review Mai. Kamu juga bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi K-drama macam apa yang perlu mereka tonton. Dan juga jangan lupa kamu buat subscribe di channelnya Mai supaya kamu nggak ketinggalan konten apa yang akan Mai tampilkan di channelnya Mai. Dan sekali lagi makasih buat kamu yang sudah ningkatin viewsnya di drama review Mai gitu ya. Mai jadi semangat karena viewsnya itu tinggi banget gitu ya. Oke, Mai cek ini untuk yang tinggi-tinggi viewsnya. Mungkin yang di atas 200-an ya. Ini That's Game sudah 300-an. Heartbeat sudah sampai 600-an, Mai gak nyangka juga nih. A Time Called You itu udah 400-an, Behind Your Touch 300-an. Destined With You itu sampai 2000-an. Terus ada Duna sampai 600-an. Ada Chronicles The Sword of Aramun itu viewsnya 1200-an. Bora Bora True to Love 500-an. The Good Bad Mother 900-an. My Lovely Liar 400-an. Tale of the Nine-Tailed 1938 itu di 400-an. King the Land itu 1400-an. Ini coba Mai lihat lagi ya. Kalau yang lama bagaimana nih? Sudah lama juga Mai meniti karir sebagai drama reviewers ya. Nggak nyangka juga nih udah beberapa tahun terakhir. Oke nih tunggu sebentar. Lama banget loadingnya. Kenapa ini? Kenapa loadingnya lama banget? Wah, bercanda ini loadingnya ya.
Ini mah pengen cek. Oh, sebentar. Yang banyak lagi apa nih, drama Cheer Up ya udah 400-an, drama Good Job 600-an, drama Alchemy of Soul season 1 itu 400-an, Business Proposal 1500-an, 2521 nah yang Nam Joo Hyuk tadi ya 600-an, Forecasting Love and Weather 500-an, Anna 800-an, Ghost Doctor 1600-an, Snowdrop 200-an. Yang dikit-dikit viewsnya ada juga. Ini masa-masa meniti karir gitu ya. Oke, itu kayaknya dari yang pertama kali banget mungkin ya my posting ya. Nggak ngurut sih ya, itu dari tahun 2022, 2021 juga ada. Anyway, makasih banget ya. Kalau kamu ada masukan, ada apapun itu, kamu bisa komen di section komennya video Mai. Kamu juga bisa hubungi Mai lewat sosial media. Sekali lagi makasih buat dukungan kamu. Dan setelah Mai selesai nonton drama berikutnya My Demon, Mai akan bikin drama reviewnya buat kamu. See you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!